Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan membahas alur drama Korea Crash Landing on You episode 6. Setelah membuat foto paspornya, Seri justru terkejut bisa bertemu dengan Seung-jun di Korea Utara. Di waktu bersamaan, Kapten Ri mendapati mereka dan justru langsung memutar tangan Seung-jun. Karena Seung-jun terus bertanya tentang Kapten Ri, Seri pun berkata jika pria itu adalah Mr. Ri yang merupakan bodyguard-nya. Akhirnya, Seung-jun pun dilepaskan, namun dia merasakan bahunya yang sangat sakit. Dia juga terlihat begitu takut dengan Kapten Ri yang terus melihatnya tanpa berekspresi. Saat itu Seung-jun harus segera pergi karena sudah banyak orang yang mencarinya. Jadi dia meminta agar bertemu Seri nanti jam 7 malam. Dengan bodohnya, sebelum pergi, Seung-jun memberikan Mr. Ri tip karena sudah bekerja keras sebagai bodyguard Seri. Sekarang, giliran Kapten Ri yang tidak terima dirinya dianggap sebagai bodyguard. Katanya dia bukanlah orang yang terus membuntuti dan melindungi Seri. Namun, berbeda dari perkataannya, Kapten Ri justru terus melindungi Seri ketika orang-orang hampir menabrak Seri, atau sebuah koper hampir menjatuhi Seri, bahkan dari sebuah bola milik seorang anak yang menuju ke arah Seri. Seri tentu sadar, yang dilakukan Kapten Ri barusan, adalah pekerjaan seorang bodyguard. Ketika sedang berada di salon, Sodan dikabari jika temannya melihat Kapten Ri bersama wanita lain di Hotel Pyongyang. Dengan senyumnya, Sodan berbohong, mengatakan jika dia sudah mengetahui hal tersebut, bahkan dia kenal dengan wanita yang sedang bersama tunangannya. Padahal, hatinya begitu sakit mengetahui Kapten Ri tidak mengabari jika sedang berada di Pyongyang. Dia pun sengaja meminta ibunya untuk mengatur makan malam bersama keluarga Kapten Ri di Hotel Pyongyang. Pada akhirnya, setelah pelariannya, Gu Seung-jun pun tertangkap oleh orang-orang kakak kedua Seri. Melalui telepon, Seung-jun memberitahu kakak kedua Seri yang sedang berada di luar negeri. Dia mengatakan jika baru saja bertemu dengan Seri. Tentu saja, kakak kedua Seri tidak mungkin percaya begitu saja. Di lain tempat, Kapten Ri dan Seri hendak memasuki kamar hotel untuk menginap karena foto paspor milik Seri baru jadi besok hari. Tanpa berkata, Kapten Ri memberi isyarat agar Seri tidak bersuara. Di dalam kamar tersebut, Kapten Ri terus berkeliling dan menemukan banyak alat penyadap di sana. Karena katanya, semua kamar di hotel tersebut dipasang alat penyadap. Setelah diperbolehkan berbicara, Seri berkata jika kemungkinan dia akan pulang bersama Gu Seung-jun. Katanya, pertemuannya dengan Seung-jun di Korea Utara merupakan sebuah takdir. Mendengar hal tersebut, Kapten Ri justru tertawa. Dia sangat tidak terima pertemuannya dengan Seri tidak dianggap sebagai takdir yang langka juga. Katanya, kau jatuh dari langit, dan aku menemukanmu. Kau berusaha kabur, tapi berakhir di depan rumahku. Seri justru tersenyum melihat Kapten Ri ingin lebih dianggap daripada Seung-jun. Sialnya, saat itu Sodan sudah berdiri di depan kamar Seri dan Kapten Ri. Tentu saja dia mengetahui nomor kamar itu karena hotel tersebut milik salah satu ayah dari temannya. Tak berselang lama, Kapten Ri keluar kamar, disusul oleh Seri di belakangnya. Berbeda dari sebelumnya, kini Sodan sangat kecewa mengetahui tunangannya baru saja keluar dari kamar bersama seorang wanita. Seri berusaha menjelaskan suasana, memberitahu jika dia dan Kapten Ri tidak sekamar melainkan memesan dua kamar bersebelahan. Namun Sodan sama sekali tidak peduli kepadanya. Setelahnya, Sodan memberitahu Kapten Ri untuk datang ke makan malam keluarga mereka di restoran hotel tersebut jam 7 malam nanti. Tanpa mengelak sedikit pun, Kapten Ri langsung mengiyakannya. Sodan yang patah hati, kini dia pergi ke atap gedung hotel tersebut untuk menenangkan diri. Di sana dia justru bertemu dengan Gu Seung-jun yang tengil. Dengan sangat mudah, Seung-jun menebak jika Sodan baru saja patah hati. Tentu saja, Sodan berkata jika dia baru saja mendapati tunangannya berada di kamar hotel bersama wanita lain. Setelah beberapa kali bertemu, mereka pun kini baru berkenalan. Malam harinya, Sodan curiga mengapa Seung-jun sedang bersama Seri, artinya, mereka berdua memang saling mengenal. Saat itu, Seung-jun terus mengoceh dan berbohong mengatakan jika dia berada di utara untuk berbisnis. Tentu saja, dia sedang berusaha agar Seri begitu yakin dan percaya kepadanya. Sedangkan di lain tempat, dalam pertemuan dua keluarga, Ibu Sodan terus melakukan drama. Katanya, makin hari kecantikan Sodan makin pudar karena dia mulai menua dan belum juga menikah. Namun, atas dramanya tersebut, ayah Ri Jong-hyuk justru berkata jika Sodan dan putranya sebaiknya menikah di akhir bulan depan. Sekali lagi, Kapten Ri hanya bisa mengiyakan rencana yang sudah menjadi kesepakatan keluarga tersebut. Setelahnya, Sodan justru bertemu Seri di toilet. Dia mengatai Seri seakan Seri adalah wanita nakal. Katanya, kau pergi ke hotel dengan seorang pria dan minum kopi dengan pria yang lainnya. Karena kesal, Seri berkata jika dia juga sebelumnya sudah minum kopi bersama Kapten Ri. Dengan bangga Sodan berkata, kau hanya minum kopi, sedangkan aku akan menikah dengannya bulan depan.
Seri justru kesal karena dia merasa kalah adu mulut dengan Sodan yang merendahkannya. Saat Seri berada di toilet, Seungjun pun menelepon kakak kedua Seri untuk mengatakan jika dia benar-benar sedang bersama Seri. Saat Seri mendatanginya, Seungjun sengaja tidak mematikan teleponnya agar kakak kedua Seri bisa mendengar langsung suara adik perempuannya. Dalam percakapannya, Seri meminta tolong ketika Seungjun kembali ke selatan, kabari ayahnya jika dia masih hidup, dan minta ayahnya untuk melanjutkan sesuai rencana. Tentu saja rencana yang dimaksud adalah soal pewaris grup Queens. Walaupun tidak akan melakukannya, Seungjun berkata jika dia akan menyampaikan pesan tersebut. Tentu saja, kini kakak kedua Seri benar-benar percaya jika adiknya memang masih hidup. Artinya, ada rencana yang harus dia buat. Setelah makan malamnya selesai, dengan wajah khawatir, Kapten Ri pun keluar untuk mencari keberadaan Seri. Namun, dia justru melihat Seri sedang bersama Seungjun di seberang jalan. Akhirnya, dia hanya tetap memandangi dari kejauhan. Saat itu, Seungjun dan Seri diberhentikan oleh petugas yang menganggap pakaian mereka tidak pantas dan tidak sesuai aturan. Seungjun kemudian menunjukkan identitasnya yang berkewarganegaraan Inggris. Dengan konyolnya, dengan bahasa Inggris, dia menjelaskan jika dia tidak bisa berbahasa Korea. Benar saja, karena kewalahan dan tidak mengerti bahasa Inggris, petugas itu pun melepaskan mereka begitu saja. Ketika sudah larut malam, Seri dan Kapten Ri makan ayam goreng ditemani segelas bir mereka masing-masing. Tak lama setelahnya, Seri terkejut karena di restoran besar pun bisa terjadi mati listrik. Namun, suasana justru menjadi romantis ketika penerangan diganti dengan lilin di sana. Setelahnya, listrik kembali menyala dibarengi dengan salju turun untuk pertama kalinya di musim tersebut. Seri memberitahu mitos di selatan, katanya, jika melihat salju pertama dengan seseorang, maka cintamu akan terwujud. Mendengar hal tersebut, Kapten Ri justru menjadi salah tingkah. Karena terlalu mabuk, Seri justru terus menyandarkan kepalanya di bahu Kapten Ri. Kapten Ri tentu hanya bisa diam, ketika mendengar Seri melantur dan berkata pikirannya kacau karena sepertinya sedang menyukai seseorang. Besok harinya di Korea Selatan, kakak kedua Seri meminta kepada Pak Oh agar menahan Seri untuk selamanya di utara dan jangan sampai pulang ke selatan. Pak Oh lumayan terkejut mengetahui ada orang yang tidak menginginkan keluarganya kembali ke rumah. Namun Pak Oh tetap menyanggupinya karena Sanga alias istri kakak kedua Seri berjanji, akan menanggung biaya Pak Oh sekeluarga hingga seumur hidup. Dalam aksinya, Pak Oh bekerja sama dengan Pak Chon, Letnan Cho, dan juga Gu Seungjun. Karena jika berhasil menahan Seri tetap di utara, maka Seungjun akan terbebas dari buruan kakak kedua Seri. Ketika melihat foto Seri, Letnan Cho justru terkejut mengapa Seungjun bisa mengenal wanita yang selama ini dia mata-matai di desa perbatasan. Seungjun pun menjelaskan jika Seri adalah temannya yang berasal dari keluarga kaya raya di selatan. Hari itu, sambil menunggu tanggal penerbangan tim olahraga nasional, Seri kembali ke desa dan bertemu geng ibu-ibu, untuk bisa berpamitan. Seri berkata jika dia akan kembali ke selatan agar Kapten Ri bisa hidup bersama tunangannya di Pyongyang. Dengan kesal, ibu-ibu mengatai Sodan, wanita si rubah putih yang jahat. Mereka juga terus menyemangati Samsuk mereka, agar hidup bahagia dan menemukan laki-laki yang lebih baik daripada Kapten Ri. Malam harinya, Seri memberitahu keempat tentara jika kali ini dia benar-benar akan pulang ke selatan. Dia pun memiliki ide untuk melakukan piknik bersama mereka. Dengan baiknya, Kapten Ri juga akan meliburkan keempat anggotanya agar bisa pergi piknik bersama Seri. Dengan tengil, Sersan Pyo yang tidak pernah akur dengan Seri pun menolak rencana tersebut. Bahkan dia berkata tidak akan ikut piknik. Namun tidak, besok harinya dia justru ikut piknik bersama Seri dan lainnya. Ternyata, mereka melakukan piknik di tepian sungai. Seri juga melihat seekor babi yang sudah sedari tadi bersama dengan Engdong di sana. Dia sangat terkejut ketika mereka berkata akan memotong babi tersebut sebagai hadiah perpisahan. Tentu saja karena mereka tahu setiap hari Seri mengonsumsi daging. Namun, Seri tidak akan tega mengonsumsi hewan yang sudah dia lihat ketika masih hidup. Dengan keras Seri pun menolaknya. Katanya, kami sudah bertatapan. Bagaimana mungkin aku bisa memakannya? Pada akhirnya, para tentara ramai-ramai menangkap ikan dan kepiting di sungai, sedangkan babi tadi menemani Seri di tepian sungai. Seri benar-benar sedih dia hendak berpisah dengan orang-orang baik di depannya yang selalu menjaganya selama ini. Setelahnya, Seri sangat menikmati makanan sebagai perpisahan mereka. Saat itu, Sersan Pyo berkata jika dia juga menyiapkan sebuah puisi perpisahan untuk Seri. Walaupun Seri menolak mendengarnya, Sersan Pyo tetap memaksa untuk membacanya. Puisi perpisahan untuk sang wanita. Saat kau memalu paku, dinding terpaku. Saat angin bertiup, kesemek terjatuh. Tapi wanita ini melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tak mati saat kami tembak. Saat kami kecam, dia tak dendam. Astaga, dia sungguh merepotkan. Mendengar hal tersebut, tentu saja Seri semakin kesal dengan Sersan Pyo. Namun, Sersan Pyo justru tetap melanjutkan puisinya. Tapi karena kau akan pergi, jaga dirimu.
jangan sampai terluka. Hiduplah dengan bahagia. Jangan pernah lupakan kami. Suasana kini berubah menjadi sedih. Tak hanya Seri yang merasa kehilangan, para tentara pun merasakan hal yang sama. Seri juga menyanyikan sebuah lagu sebagai tanda perpisahan. Kapten Ri yang baru datang, justru hanya bisa melihat Seri dari kejauhan. Yang dia dengar, benar-benar nyanyian bermakna perpisahan. Dapur sederhana, cerobong asap, hingga tanaman tomat yang mulai tumbuh. Kenangan di utara yang tidak akan pernah bisa Seri lupakan. Malam itu ketika waktu hampir pagi, Seri lumayan kecewa karena Kapten Ri tidak bisa ikut mengantarnya hingga ke bandara. Seri pun berkata, mungkin kamu tidak. Tapi kurasa, aku akan merindukanmu. Kapten Ri meminta agar Seri selalu menjaga kesehatannya dan melupakan semua tentang utara. Di waktu bersamaan, petugas Jung terus menangis karena baru saja melaporkan kepada Letnan Cho jika Seri bersiap pergi ke bandara. Benar saja, ketika matahari mulai terbit, Seri dan Guang Bom yang masih dalam perjalanan justru dibuntuti oleh sebuah truk yang mencurigakan. Tentu saja, itu adalah ulah Letnan Cho untuk menghentikan Seri kembali ke selatan. Masih dalam ketakutan, sebuah truk juga menghadang tepat di depan mereka. Di waktu yang sama, datanglah pengendara motor yang menembaki truk tersebut. Sialnya, dia juga hilang kendali hingga terjatuh. Setelah berhasil tertabrak, Guang Bom menghentikan mobilnya dan berusaha keluar. Saat itu juga, Seri melihat pengendara motor tadi ternyata adalah Kapten Ri. Jadi, di hari sebelumnya, Kapten Ri berkata jika dia akan mengikuti mobil Guang Bom dari belakang untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Saat teman-temannya pergi piknik bersama Seri, Kapten Ri sedang mempersiapkan motor dan peralatan yang akan dia pakai. Itulah sebabnya mengapa Kapten Ri datang terlambat. Kapten Ri pun menjatuhkan motornya, kemudian menembaki granat yang dia taruh di motornya hingga meledak di sana. Saat Seri memastikan keadaan Kapten Ri justru mendapatkan tembakan di punggung kirinya. Disusul Guang Bom yang mendapatkan luka tembak di kakinya. Dalam keadaan terluka, Kapten Ri berhasil menembak lawannya hingga tumbang. Kini, yang bisa Seri lakukan hanyalah menangis. Dan Crash Landing on You episode 6 pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Juga, terima kasih buat kamu yang sudah menonton.